Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menolak usulan undang-undang yang membahayakan komunitas Kristen di Israel. Dalam sebuah tweet di Twitternya, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menulis tweet yang berbunyi, "Kita tidak akan membuat peraturan apapun yang melawan komunitas-komunitas Kristen." Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan hal itu untuk memberikan ketenangan, merespon ketakutan di antara orang-orang Kristen dan para penginjil di Israel terhadap sebuah usulan undang-undang yang diusulkan oleh dua anggota dari Partai Koalisi Netanyahu. Usulan undang-undang tersebut berbunyi, "Siapa saja yang membujuk atau mengajak seseorang, baik secara langsung, melalui media digital, atau menyurati langsung, atau melalui media online untuk mengubah imannya, maka hukumannya 1 tahun penjara, dan jika orang tersebut adalah orang yang bahkan memberikan pengajaran-pengajaran maka hukumannya adalah 2 tahun penjara." Anggota Knesset yang bernama Moshe Gafni dan Yaakov Asher dari Partai United Torah Judais, bagian dari koalisi Netanyahu di parlemen, mengajukan pembuatan undang-undang tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Mereka mengatakan bahwa wacana ini sudah dimunculkan sejak awal berdirinya Knesset, atau Parlemen Israel, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Israel sekarang. Wacana ini telah didengungkan lebih dari 20 tahun di Knesset Israel. David Benyamin, seorang pengamat Israel menyampaikan kepada CBN bahwa dampak dari apa yang diusulkan ini bisa jadi akan sangat luas karena memberi dampak kepada agama tertentu dan memberikan tafsiran dengan jelas agama apa yang dimaksudkan di sana. Wacana undang-undang ini akan memperkuat undang-undang yang sudah ada, untuk menegaskan bahwa seseorang telah melakukan tindakan kriminal saat meyakinkan siapa saja untuk mengubah agama mereka, melakukan tindakan apa saja untuk mengubah agama seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pengamat Israel, David Benyamin berkata lagi bahwa, usaha ini hanya akan mencederai deklarasi kemerdekaan Israel. Dasar pemikiran dari usulan undang-undang tersebut sendiri adalah masalah dalam undang-undang tersebut. Saya tidak mengira bahwa ini tidak akan diterima karena mengkriminalkan seseorang yang mengajak orang lain untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran entah itu pemikiran suatu agama atau pemikiran-pemikiran lainnya, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan hati nurani, kemerdekaan berekspresi, dan pemikiran-pemikiran dasar dalam berdemokrasi. Banyak orang Kristen takut bahwa usulan undang-undang ini akan melarang mereka mengekspresikan imannya kepada Yesus Kristus, bahkan tidak boleh menyebut Injil. Meskipun usulan undang-undang ini ditujukan kepada semua agama, ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Kedua anggota parlemen Knesset tersebut berkata, "Akhir-akhir ini banyak dorongan dalam diri para penginjil, terutama orang-orang Kristen untuk mengajak orang-orang mengubah agamanya semakin bertambah. Bahkan terdapat komposisi anggota parlemen yang mendukung usulan undang-undang ini menjadi undang-undang, tetapi Netanyahu yang berpuluh-puluh tahun memiliki banyak teman dekat dari kalangan para penginjil Kristen, ia tidak akan mendukung tindakan ini." Pada tahun 2012, saat melakukan peresmian sebuah kincir angin yang dibangun oleh orang-orang Kristen dari Belanda, Netanyahu memuji orang-orang Kristen Zionis. Netanyahu berkata, "Saya tidak percaya bahwa negara Yahudi dan Zionisme modern bisa ada tanpa orang-orang Kristen Zionis. Saya pikir bahwa pada abad ke-19 banyak orang Kristen yang mendukung dilahirkannya kembali bangsa Yahudi dan menolong mengumpulkan mereka, membuat bangsa Yahudi menjadi bisa terwujud hari ini." Oleh Chris Mitchell. Sumber, CBN News. Diterjemahkan oleh Frida Athabu.